Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ika di acara Bincang Anak Muda yang akan menemani pemirsa pada sore hari ini. Nah, apa kabar nih semuanya yang lagi dengerin atau menyaksikan Bincang Anak Muda? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu disertai oleh hal-hal baik. Amin. Nah, kali ini aku gak sendirian karena aku bakalan ditemenin sama narasumber, yaitu mahasiswa psikologi di salah satu universitas yang ada di Jogja. Nah, sekarang itu lagi semester 4. Oke, kita kenalan dulu ya. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Hai, saya Syahrul. Gimana nih kabarnya dan sekarang lagi sibuk apa? Untuk kabarnya baik, alhamdulillah. Untuk kesibukan sekarang sih kuliah sambil kerja sih. Wah, mantap sekali ya kuliah sambil kerja. Nah, oke, langsung aja ya. Aku mau tanya-tanya dulu nih. Boleh ya dijawab? Kenapa Syahrul memutuskan untuk kuliah di jurusan psikologi? Nah, kenapa nggak jurusan lain? Kan banyak tuh. Kenapa ambil jurusan ini nih, gitu? Kalau ngomongin kenapa ambil psikologi, dulunya sih emang karena SBM gak lulus sih, ditolak gitu. Ya udah. Terus kan saya mikir gitu, kedepannya prospek mengenai kejiwaan manusia itu lebih kayak gimana ya, lebih banyak dibutuhin gitu loh. Ya udah, saya juga tertarik sama manusia juga kan. Soalnya gimana ya, manusia itu unik sebenarnya. Oh, uniknya tuh seperti apa nih kok unik gitu? Unik karena manusia itu gimana ya, punya perbedaannya sendiri-sendiri gitu loh. Oke, nah. Tentang kondisi mental mereka atau tingkah laku mereka juga. Oh, oke, seperti itu. Nah, kalau kuliah di jurusan psikologi itu ngapain aja sih? Terus psikologi itu tuh mempelajari tentang apa? Biar pemirsa di rumah tahu nih, gitu. Kalau mau ambil jurusan psikologi bakalan mempelajari ini, bakalan kuliahnya seperti ini, gitu. Kalau perkuliahan sih sebenarnya pada umumnya sih kayak pada umumnya, dan lebih banyak ke teorinya dan matematikanya ada sih. Pokoknya sama psikologi itu mempelajari mengenai manusia itu sendiri, seperti tingkah laku, kondisi mental, kayak gitu. Sama saran aja sih, kan kalau masuk psikologi itu pada ngindarin matematika. Sebenarnya enggak sih, psikologi itu dasarnya emang sains kayak gitu. Terus kalian yang ngira nggak ada hitung-hitungannya, kalian itu salah. Psikologi banyak hitung-hitungannya, apalagi kan kita meneliti manusia harus ada hitungannya juga. Syahrul sendiri untuk mengatasi kesulitan di kuliah jurusan ini tuh seperti apa ya? Untuk mengatasi sih balik lagi sama pribadinya masing-masing sih ya. Gimana kita nyesuaiin sama diri kita, kayak gimana. Kan kita kuliah tuh kembali sama niat awalnya aja sih. Kalau untuk masalah tugas, biasanya sih kalau aku baca-baca ulang materinya, terus kalau emang udah mentok tanya ke temen, habis tanya temen baru tanya dosen, biasanya kayak gitu. Oke, nah kalau tadi kita tuh udah membahas mengenai kesulitan ya. Jadi kamu itu kalau kesulitan mengenai materi, kamu baca-baca memahami materinya lagi, baca-baca, terus nanti kalau udah mentok banget kamu bakalan tanya ke dosen kamu gitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya, kesenangannya atau sukanya kuliah di jurusan psikologi itu apa sih? Apa yang ngebuat kamu suka gitu di jurusan ini selama 4 semester ini? Sih nambah wawasan ya pastinya, kayak kuliah pada umumnya, seperti tujuan kuliah yang kita tahu mengenai manusia. Sama serunya sih kita lebih tahu sama manusia pengennya apa, sama penelitian kan ada serunya tuh pasti. Ada tantangannya yang baru-baru kayak gitu. Karena kan kita sama-sama mempelajari tentang manusia seperti itu ya. Dalam jurusan kamu gitu maksudnya. Nah, oke. Aku pernah baca mengenai menurut psikologi yang ada di sosial media yang bertebaran gitu ya. Itu seperti kata-kata yang menggambarkan kondisi atau keadaan seseorang. Terus seperti tes yang nanti hasilnya tuh menunjukkan kayak kita tuh stres, depresi gitu-gitulah pokoknya ya.
dan lain-lain yang secara langsung itu seperti mendiagnosis diri sendiri. Nah, itu menurut pendapat kamu seperti apa yang kuliah? Untuk hal itu emang menjadi sebuah kekhawatiran mahasiswa psikologi sih. Untuk mendiagnosis seseorang itu emang harus harus pada ahlinya, yaitu psikolog, yang mana psikolog itu harus lanjut S2 dulu. Kita aja yang mahasiswa psikologi yang baru S1 ya, yang bisa dibilang itu belum berani untuk mendiagnosis seorang, apalagi orang di media sosial yang hanya mencocologi keadaan dengan sebuah hasil. Itu nggak bisa. Oh, berarti nggak boleh asal-asalan seperti itu ya? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Katanya anak psikologi itu banyak ditanyain buat kayak ngebaca muka, baca pikiran, dan juga baca kepribadian. Itu bener gak sih gitu ya? Banyak banget sih yang ngira kalau mahasiswa psikologi bisa kayak gitu. Gimana ya? Kalau baca pikiran orang lain sih sebenarnya nggak bisa sih. Kayak dukun aja kalau bisa. Kalau di ilmu psikologi itu sendiri, kita itu lebih ke mempelajari gimana tingkah lakunya, gimmick mukanya, kayak gitu. Oh, jadi nggak segampang itu juga ya. Nah, sempet ada rasa nyesel nggak sih, atau ngerasa kayak salah jurusan gitu kuliah di kalau nyesel sih enggak sih, cuma kaget aja, soalnya ngiranya kan bakal nggak ada matematikanya gitu. Soalnya kan dasarnya aku juga anak soshum, jadi nggak gitu suka sama matematika. Nah, selama kamu kuliah ini pernah nggak sih ada teman-teman kamu yang kayak minta konsultasi atau kayak curhat gitu sama kamu gitu, karena kau tahu kamu kuliah di jurusan psikologi gitu? Kalau konsul sih nggak berani nyebut konsul juga sih. Kalau sekedar cuma curhat, nyari gimana nemuin solusi sebuah masalah gitu, ada sih. Nah, pastinya kamu juga ada masalah kan dalam hidup gitu. Lalu kamu kalau sendiri itu gimana nih, curhat ke teman yang sesama kuliah di jurusan ini, di jurusan kamu itu, atau seperti apa? Karena kan namanya manusia juga pasti ada masalah juga kan. Kalau curhat sih, kalau buat diri sendiri sih jarang sih aku. Soalnya gimana ya, aku lebih nyari solusinya sendiri. Kalau sama temen sesama anak psikologi jarang banget sih, soalnya gimana ya, anak covid mbak, online terus. Kalau sama temen-temen tongkrongan ada sih beberapa. Jadi nggak selalu sama temen yang satu jurusan gitu ya? Jarang malah. Oke, nah gimana pemirsa, seru banget kan pembahasan kita hari ini bersama Sahrul. Kita udah membahas mengenai gimana sih rasanya kuliah di jurusan psikologi, dan ternyata seperti itu ya pemirsa. Tadi seperti ya ada senangnya, ada kesulitannya, dan bisa dihadapi juga. Wah, sudah di penghujung acara nih pemirsa, waktunya Ika harus pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Sahrul yang udah menyempatkan mengobrol nih di program Bincang Anak Muda sore hari ini. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan Bincang Anak Muda sore hari ini yang sangat seru, dan kita jadi tahu ya ilmu pengetahuan baru mengenai khususnya dalam jurusan psikologi seperti itu. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat nih untuk pemirsa yang menyaksikan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta tetap semangat ya, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya.